Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Pada akhirnya setelah sekian lama saya bisa mencoba kembali custom room ini. Untuk sebelumnya terakhir kali saya mencoba room ini tuh di Redmi Note 5 pada tahun 2020 yang lalu. Dan akhirnya kali ini saya bisa lagi mencoba custom room ini di Poco X3 Pro. Ya, jadi untuk custom roomnya ini adalah Siberia, yang menurut saya untuk custom room ini sudah terbilang bagus. Apalagi dari segi tampilan UI-nya. Meskipun ROM ini berbasis OSP, tapi untuk tampilannya ini tidak terlalu stok. Apalagi tampilan pada bagian settingnya yang tidak terlihat membosankan. Dan yang paling saya suka adalah tampilan pada bagian jam, serta tanggal yang berada di bagian pojok kiri atas, yang akan muncul apabila kita scroll pada bagian control panel. Ya sederhana sih, tapi bisa membuat tampilannya ini jadi lebih menarik. Kemudian untuk penangkapan sinyal di ROM ini tidak ada masalah. Di bagian WiFi, Bluetooth, hotspot, dan NFC sudah bisa aktif. Untuk launcher yang digunakan di ROM ini adalah Quickstep. Dan pastinya untuk aplikasi bawaan saat pertama kali kita menginstal di custom ROM ini sangat sedikit. Untuk kamera bawaannya di sini sudah include kamera Go. Jika beralih ke tentang ponsel, pada ROM Siberia yang saya gunakan berada di versi 5.6. Untuk statusnya ini masih unofficial. Lalu untuk versi Androidnya juga di sini sudah Android 12L. Dan untuk kernel bawaannya sendiri di sini sudah menggunakan kernel dari Aparise XCR7 Kanairu. Untuk fitur di ROM ini tambahannya sudah hadir dengan fitur yang cukup banyak. Untuk fiturnya itu terletak pada bagian Siberia setting. Di bagian dalamnya ini ada sistem. Lalu terdapat fitur General Twitch yang sudah menyediakan penyimpanan unlimited di Google Foto. Tapi pada aplikasi bawaannya di sini tidak include Google Foto. Lalu di bagian bawahnya ini sudah ada juga fitur untuk mengunlock FPS dalam game. Lanjut pada bagian panel, di dalamnya ini ada status bar yang sudah menyediakan traffic indicator dan sudah bisa merubah tampilan gaya baterai yang sudah tersedia dengan beberapa pilihan yang cukup banyak. Selanjutnya pada bagian notification sudah ada fitur untuk menampilkan penggunaan data. Ada juga estimasi baterai dan juga sudah adanya fitur tombol untuk menghapus semua notifikasi yang masuk yang bisa kita atur untuk gaya tombol hapusnya ini. Kemudian pada bagian gestur hanya ada fitur swipe to screenshot serta double tap to sleep. Di sini juga ada game space yang bisa mengatur tampilan notifikasi yang masuk. Bisa juga untuk mendisable notifikasi yang masuk. Lalu pada bagian ringer modenya juga bisa diatur mau silent, getar ataupun normal. Dan pada bagian gamenya di sini kita bisa buat booster dengan mode standar, performance atau mode hemat baterai. Kemudian pada UI setting dalamnya ini sudah bisa merubah gaya font. Lalu bisa merubah juga icon pack pada control panel, merubah tampilan icon sinyal, tampilan icon WiFi, tampilan bentuk icon, dan juga ada black theme yang bisa membuat warna dasar jadi lebih pekat. Ya, jadi beberapa fitur ini menurut saya sudah sangat berguna untuk mempercantik tampilan UI pada custom ROM ini. Dan itu beberapa fitur yang menurut saya cukup menarik. Lanjut pada bagian tampilan, di sini sudah ada fitur tampilan ambien. Tapi untuk tampilan ambiennya ini ada bug. Contohnya jika kita berada dalam mode ambien dan kita mau buka kode atau pola pada tampilan polanya ini akan menyatu. Jadi untuk titik-titik polanya itu tidak terlalu kelihatan. Tapi untuk masalah ini jika kita ketuk 2 kali juga akan hilang. Ya untuk masalah ini sih sebenarnya tidak mengganggu. Kemudian di sini juga sudah tersedia pengaturan refresh rate. Lalu ada pengaturan full screen untuk aplikasi dan juga di sini sudah ada fitur untuk mengkalibrasi warna layar. Kemudian pada wallpaper dan gaya fiturnya biasa aja. Di sini ada wallpaper color, ada juga warna basic, tapi untuk warnanya di sini hanya tersedia sedikit. Lalu ada juga tema gelap. Kemudian ada juga untuk mengatur petak aplikasi seperti biasa sudah tersedia ukuran yang cukup banyak dari ukuran 2x2 sampai 6x10. Kemudian di sini juga ada sistem icon pack. Untuk sistem icon pack ini ngebug yang sebenarnya juga tidak terlalu berguna karena sudah bisa kita rubah pada bagian Siberia setting. Lanjut pada bagian keamanan sudah cukup komplit karena sudah ada face unlock.
Lalu pada bagian gestur di sini sudah ada juga quick tap, fitur yang menurut saya sudah cukup berguna. Kemudian untuk bagian gestur seperti biasa sudah tersedia 3 gestur. Kemudian pada pengaturan full gesturnya sudah ada pengaturan untuk menghilangkan animasi panas saat kita mau kembali. Tapi sayangnya di sini tidak ada pengaturan untuk merubah ukuran garis gestur. Selanjutnya pada penggunaan baterai saat digunakan untuk main game biasa aja sih, tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu awet. Di penggunaan saya yang seperti ini untuk SOT-nya sudah bisa mendapatkan sekitar 6 jam lebih. Kemudian pada bagian performa di ROM ini untuk hasil tes dengan Antutu versi 9, skornya bisa mendapatkan angka yang lumayan tinggi, yaitu sekitar 570 ribuan. Dan untuk hasil tes kestabilan dengan CPU throttling bisa kalian lihat untuk hasilnya pada bagian grafik menunjukkan hasil yang tidak terlalu kencang. Namun sudah cukup lumayan dengan hasil yang bisa stabil di angka 80% ke atas. Tapi menurut saya lumayanlah buat ROM yang tidak terlalu fokus ke bagian performa. Kemudian pada saat saya tes dengan game PUBG Mobile di sini untuk gameplaynya sih cukup lumayan. Jarang ada frame drop juga meskipun FPS-nya terasa kurang smooth meskipun di sini sudah saya set ke 90 FPS. Karena untuk defaultnya ROM ini sudah unlock 90 FPS dengan settingan smooth ekstrim. Lalu untuk giroskopnya juga di sini sudah aman, tidak ada masalah. Cuma kalau dipakai game ROM-nya ini terbilang cukup panas. Dan saran sih harus pakai cooler kalau kalian mau menggunakan ROM ini untuk kebutuhan game. Ya jaga-jaga aja biar gak matot. Untuk game yang lainnya kebetulan saya belum mencoba karena pada game yang saya mainkan yang terbilang cukup berat ya hanya game PUBG aja. Kemudian untuk bug yang saya temukan di ROM ini baru terdapat pada bagian galeri bawaan yang tidak bisa membaca foto atau video yang tersimpan. Dan juga pada tampilan ambien tadi yang menyatu dengan gambar pola saja. Ya jadi itu saja sih untuk bug yang saya temukan di custom ROM ini. Untuk selebihnya custom ROM ini sudah aman, tidak ada masalah, dan untuk performanya menurut saya sudah cukup bagus bagi penggunaan daily. Dan untuk kesimpulan di ROM ini menurut saya sangat direkomendasikan bagi kalian yang ingin menggunakan ROM base AOSP karena untuk tampilannya ini tidak terlalu stok banget dan pada bugnya juga di sini sudah sangat minim. Ya jadi untuk custom ROM ini mungkin tidak ada lagi yang perlu dibahas. Jadi untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom ROM-nya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.